gimana sih dasar-dasarnya untuk melakukan pendakian, termasuk tips-tipsnya. Peta pembelajaran ini yang biasa digunakan Wanabakti Kota Bogor. Selamat pagi. Salam Pramuka, salam Rimba. Rekan-rekan, perkenalkan saya Fadlan dari Saka Wanabakti Kota Bogor. Sedikit berbagi ilmu tentang gimana sih dasar-dasarnya untuk melakukan pendakian, termasuk tips-tipsnya. Sebelum kita mulai, kita ngopi dulu. Ngopi bos. Oke, sedikit tentang bagaimana teknik dasar pendakian gunung. Ada fenomena pendakian yang nyasar gitu, atau berputar-putar satu tempat, atau bingung mereka ada di mana. Nah, kita akan sedikit membahas tentang navigasi darat. Untuk materi kalian bisa lihat di bawah ini. Kita udah tulis di websitenya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang navigasi darat, begitu pula teknik dan tipsnya. Yuk. Dalam navigasi darat, hal yang pertama yang mesti kalian lakukan adalah mencari informasi sebanyak-banyaknya, mulai dari nama daerah, desa, kecamatan, atau mungkin kalian bisa cari tahu tentang beberapa titik yang ada di peta, misalnya tentang perkebunan, punggungan-punggungan, dan kalian bisa cari tahu di warga sekitar sebelum kalian melakukan pendakian. Setelah kalian tahu banyak informasi, hal yang pertama kalian lakukan selanjutnya adalah menyamakan utara peta dengan utara sebenarnya. Dengan menaruh di bidang datar, arah utara peta selalu menunjuk ke atas, dan kita harus menyesuaikan utara peta dengan utara sebenarnya. Setelah utara peta disesuaikan, selanjutnya kalian bisa menembak menggunakan kompas titik-titik yang berada di peta, seperti punggungan, kontur, atau kelokan sungai, atau percabangan sungai. Kontur adalah garis hayal yang menghubungkan tempat-tempat dengan ketinggian yang sama. Biasanya di peta tuh kayak garis-garis gitulah.
garis-garis kayak menurut U dan V. Bedanya, jika punggungan itu berbentuk V, berarti itu adalah jurang atau lembah, sedangkan huruf U yang menjauhi titik itu adalah punggungan. Nah, di peta sendiri ada namanya titik triangulasi. Titik triangulasi biasanya titik menunjukkan tempat dengan ketinggian yang sudah ditentukan, biasanya dengan titik dan angka. Contohnya kayak gini. Nah, jika selesai menembak, kalian tarik garis lurus. Pilihlah 2 atau 3 titik triangulasi ataupun kontur atau kelokan sungai hingga membuat perpotongan garis. Nah, itulah kemungkinan letak kalian. Itu hanya kemungkinan ya. Sekelas GPS aja masih bisa nyasar 2 sampai 5 meter. Nah, itu berarti kemungkinan kalian ada di situ. Jaraknya mungkin perbedaannya ya 2 sampai 10 meter lah, hanya perkiraan aja. Tips yang paling penting, navigasi darat dilakukan pada siang hari ataupun pagi hari dengan cuaca yang baik, sehingga punggungan ataupun kelokan sungai bisa terlihat dengan jelas, tidak tertutup awan atau tertutup pohon. Makanya kita harus mencari bidang yang luas, datar, dan terbuka. Kelemahan seorang untuk melakukan navigasi darat biasanya dia kekurangan informasi. Selain tidak tahu nama kampung, desa, ataupun letaknya, biasanya dia hanya mengarang-arang melalui garis kontur, hanya kemungkinan. Nah, biasanya untuk pendaki senior, dia memperhatikan jalan yang dia lalui. Untuk jalan-jalan sendiri kan masuk ke peta nih teman-teman. Nah, dia bisa mengapalkan melalui pertigaan ataupun kelokan jalan. Bisa juga kelokan sungai. Berapa sungai yang sudah kalian lewati, itu adalah informasi yang sangat penting. Nah teman, ini adalah lereng atau lembah. Nah di atas itu punggungan. Jika kita lihat dengan seksama, punggungan yang sebelah sana dengan sebelah ini tuh sangat berbeda, atau beda punggungan. Bisa dilihat dari konturnya teman. Tuh. Nah, ini adalah ruang terbuka, sangat cocok untuk kita melakukan navigasi darat. Sekarang kita nyari spot yang cocok yuk buat cari punggungan. Kita melakukan navigasi darat. Oke teman-teman, kita udah di tempat datar. Sekarang kita mau orientasi peta. Kita udah melakukan orientasi medan. Kita bisa tahu nih, di sini lembah, ini punggungan. Nah ini tempat datar kan? Tempat datar kita bisa ngelihat alam, penampakan alam di sekitar kita, termasuk kontur-kontur. Sekarang kita melakukan orientasi peta. Navigasi darat lanjut. Alat yang pertama kita pakai tentunya peta. Nah ini sedikit peta pembelajaran. Ini yang biasa digunakan Wanabakti Kota Bogor. Ini kompas silva, yang ini kompas bidik. Nah ini kompas silva untuk menyamakan utara peta dengan utara sebenarnya. Nah ini bentuknya datar ya. Nah ini kompas bidik untuk ngebidik kenampakan alam nanti yang akan kita tarik garis untuk menentukan letak kita, menyamakan letak kita dengan di peta dengan letak yang sebenarnya. Oke, kita udah nyamain utara peta dengan utara sebenarnya. Nah,
Sip, udah. Nah, sekarang kita mencari penampakan alam yang ada di sekitar kita. Nah, salah satu kitnya itu di depan kita tuh ada 1, 2, 3 punggungan. Nah, kita tembak menggunakan kompas bidik. Kita ambil pucuk pohon yang paling tertinggi. Nah, itu menandakan itu puncak dari punggungan itu. Kalau kita udah dapat, nah itu namanya azimut. Azimut itu berapa arah yang kita tembak nanti tuh pakai kompas ini tuh. Nah, sekarang kita cari back azimutnya. Buat cari back azimut itu, untuk kalau kita dapatnya di atas 180 derajat, berarti kita kurang 180. Kalau kurang berarti tambah 180. Contohnya, jika kita dapat 10 derajat, kita tambah 180. Jadi back azimutnya 190. Kalau kita dapat 370, kita kurangi 180 derajat. Yang dapat berarti 170. Nah, begitu teman-teman. Sekarang puncak punggungan itu ditandai dengan titik triangulasi. Nah, kayak gini nih. Titik-titik dengan dikasih angka. Nih contohnya. Oke. Nah, untuk menentukan ini punggungan ini tuh titik triangulasinya yang mana sih? Nah, kita lihat konturnya. Lihat nih, kontur. Nah, dari kontur ini juga bisa menentukan bentuk punggungan itu sendiri. Khusus untuk kontur akan dibahas di sesi berikutnya ya. Tetap pantengin Sakawana Bakti Kota Bogor. Tips dari kami mengenai navigasi darat, terus belajar dan latihlah dirimu selalu. Ingat sahabat alam, salam pramuka, salam rimba.